dikembangkan oleh Sigmund Freud pada tahun 1856 sampai dengan 1939. Freud adalah seorang neurolog Australia dan pendiri aliran psikoanalisis. Dalam psikologi, sebuah aliran psikologi yang mempopulerkan teori bahwa motif tak sadar mengendalikan sebagian besar perilaku. Menurut teori psikoanalisis ini, konsep dasar manusia meliputi psikis determinis dan juga unconscious mental process. Psikis determinis ini menggambarkan bahwa semua peristiwa memiliki hubungan sebab akibat dari peristiwa yang terjadi. Tidak ada peristiwa yang terjadi secara random atau kebetulan. Unconscious mental process adalah apa yang dan tubuh yang tidak diketahui atau di bawah level kesadaran atau di bawah alam kesadaran, sehingga manusia seringkali tidak mengerti perasaan maupun tingkah lakunya sendiri. Struktur kepribadian menurut psikoanalisa. Menurut pandangan psikoanalisis, struktur kepribadian individu terdiri atas 3 sistem, yaitu ID, ego, dan superego. ID ini adalah sistem kepribadian yang irrasional. Kepribadian setiap individu yang hanya terdiri dari ID ketika dilahirkan. ID tempat bersemayam, naluri di mana sejak lahir manusia memiliki insting mempertahankan hidup yang merupakan dorongan seksual atau libido, dan insting untuk mati yang merupakan dorongan agresif seperti marah, menyerang orang lain, berkelahi. ID memiliki prinsip kenikmatan untuk menghilangkan rasa sakit dan mendapatkan kenikmatan. ID memiliki 2 proses, yaitu tindakan refleks, merupakan reaksi otomatis atau bawaan seperti bersin, berkedip. ID tidak membedakan antara realitas dan bukan realitas. Yang kedua adalah proses primer, yaitu di mana menghentikan ketegangan dengan membentuk khayalan atau hayalan tentang objek yang dapat menghilangkan ketegangan tersebut. Yang kedua adalah ego. Ego ini merupakan bagian yang memiliki kontak dengan realitas dunia luar. Ego bertindak sebagai eksekutif yang mengatur, mengontrol, meregulasi kepribadian. Tugas utama ego ini adalah memediasi antara insting dan lingkungan sekitar. Ego ini mengendalikan kesadaran dan melaksanakan sensor. Ego adalah tempat bersemayam inteligensi dan rasionalitas yang mengawasi dan mengendalikan impuls-impuls buta dari ID, sementara ID mengenal keadaan subjektif. Ego membedakan bayangan-bayangan mental dengan hal-hal yang terdapat di dunia eksternal atau di dunia luar. Yang ketiga adalah superego. Superego ini merupakan cabang moral atau hukum dari kepribadian. Superego ini merupakan kode moral individu yang menyangkut apakah suatu tindakan itu baik atau buruk, benar atau salah. Superego ini merepresentasikan hal yang ideal, bukan yang real, memperjuangkan kesempurnaan, bukan kenikmatan. Superego ini berfungsi merintangi impuls-impuls ID, terutama impuls seksual ataupun agresif, mendorong ego untuk menggantikan tujuan realitis dengan tujuan moralitis, mengejar kesempurnaan. Dengan demikian, seolah-olah superego ini selalu menentang ID dan ego, serta selalu berusaha untuk membentuk bayangannya sendiri. Menurut teori psikoanalisis, konsep dasar manusia meliputi psikis determinis dan unconscious mental process. Mekanisme pertahanan ego ini 8, yaitu represi, penolakan, proyeksi, formasi reaksi, pemindahan, rasionalisasi, regresi, dan sublimasi. Represi, yaitu melibatkan proses melupakan sebuah kenangan yang menyakitkan secara emosional. Penolakan sering terjadi diekspresikan dengan lebih memaksa, atau seorang konseling sering menggunakan kalimat tidak mungkin, itu tidak benar, dan mengulang penolakan mereka. Proyeksi ini di mana terjadi ketika konseling mendorong pikiran, perasaan, atau dorongan luar yang tidak dapat diterima kepada individu lain. Formasi reaksi, yaitu jika terlalu berbahaya untuk mengekspresikan agresif kepada orang lain secara langsung, individu mungkin berperilaku secara menyenangkan namun berlebihan kepada orang lain. Yang kelima adalah pemindahan, di mana pemindahan terjadi ketika individu memindahkan tujuan dari dorongan seksual dan agresif dari orang lain yang lebih berbahaya atau aktivitas terhadap orang yang tidak begitu berbahaya. Rasionalisasi, yaitu manusia terkenal mampu merasionalisasikan dorongan-dorongan purba. Rasionalisasi terjadi ketika konseling menggunakan penjelasan berlebihan untuk menceritakan perilaku mereka.
regresi, di mana regresi ini melibatkan proses kembali ke masa lalu, sublimasi, yaitu terjadi ketika energi seksual atau agresif diletakkan ke dalam posisi mencintai atau aktivitas pekerjaan. Pribadi sehat dan bermasalah menurut psikoanalisa. Pribadi sehat yaitu pribadi yang mampu menyelaraskan ID, ego, superego, sehingga dalam pribadi secara utuh manusia tidak mengalami masalah-masalah yang berhubungan dengan kecemasan. Ego bertindak sebagai rasional dan bukan secara irasional. Ciri-ciri kepribadian yang sehat menurut psikoanalisis adalah ego bersifat secara realistis, dapat menggunakan struktur kepribadian secara efektif, dan mekanisme pertahanan dirinya secara efektif. Kedua adalah pribadi yang bermasalah. Seseorang dikatakan sebagai pribadi yang bermasalah apabila dalam dirinya terjadi ketidaksinambungan antara ID, ego, dan superego, yaitu terjadinya kecemasan-kecemasan akan masa lalu dan ketakutan akan masa mendatang. Memiliki pertahanan diri yang baik tidak secara sadar maupun tak sadar mempengaruhi perilaku atau tindakan secara nyata. Ciri-ciri kepribadian bermasalah menurut psikoanalisis ini diantaranya jika terjadi kecemasan pada dirinya serta jika mekanisme pertahanan dirinya tidak berfungsi dengan efektif. Hakikat konseling menurut psikoanalisa, yaitu tujuan utama psikoanalisa adalah untuk mengurangi simptom psikopatologi dengan memunculkan pikiran atau perasaan-perasaan yang tertekan atau direpresi ke dalam alam ketidaksadarannya. Dengan kata lain, membentuk kembali struktur kepribadian konseling dengan menggali kembali hal-hal yang terpendam dalam alam bawah ketidaksadarannya sehingga menjadi bagian dari alam kesadarannya. Untuk itu, dalam prosesnya, rintangan-rintangan harus dapat diatasi walaupun memerlukan waktu yang cukup lama serta sulit maupun menyakitkan. Sulit dan mungkin juga menyakitkan. Sedangkan agar berhasil, penting untuk melibatkan emosi sebagai bagian dari proses konseling. Serta menjadikan pemahamannya sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran dirinya dengan mengoreksi terhadap pengalaman-pengalaman emosionalnya. Untuk itu, dalam proses konseling ini, dalam kesadaran dirinya dengan mengoreksi terhadap pengalaman-pengalaman emosionalnya. Yang pertama adalah manusia adalah makhluk yang memiliki kebutuhan dan keinginan. Yang kedua adalah adanya pengaruh masa lalu atau masa lampau. Yang ketiga adalah adanya kecemasan dalam diri konseling. Yang keempat adalah tahapan perkembangan kepribadian individu tersebut atau konseling tersebut. Konsekuensinya, konseling akan efektif apabila konselor mampu memahami kebutuhan dan keinginan konseling secara mendalam dan komprehensif, serta berupaya untuk memenuhinya. Dengan kata lain, membentuk kembali struktur kepribadian konseling dengan menggali kembali hal-hal yang terpendam dalam alam ketidaksadarannya sehingga mampu mengentaskan permasalahan konseling. Jadi, konselor harus mampu membantu dan memotivasi konseling agar mampu menghayati dan mengekspresikan pengalaman-pengalaman masa lampaunya secara terbuka dan selanjutnya ditata, didiskusikan, dianalisa, dan ditafsirkan dengan tujuan utama untuk merekonstruksikan kepribadiannya atau membentuk kembali struktur kepribadiannya.